nama saya Maya Amelia. Di sini saya akan membacakan kitab Safinatun Najah yang pada fasal furudul husli atau fardunya mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon utawi kiku ana fasal swiji furudul husli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro. Aniyatu rupane niat wa tamimul badani lan ngeratani badan bil mai kelawan banyu. Jadi fardunya mandi ada dua, yaitu niat dan meratakan air pada tubuh. Yang pertama niat. Niat dibaca ketika akan memulai melakukan mandi wajib. Lah, niat ini terletak pada hati. Jadi semisal kita mengucapkan niat dalam ucapan, berarti itu hukumnya sunnah, dan yang dimaksud fardu itu berarti di dalam hati, maksudnya kerentek ke hati. Lah, yang kedua watamimul badani bil mai, ngeratani badan kelawan banyu, meratakan air pada tubuh. Jadi ketika mandi wajib atau mandi besar, air itu wajib, badan wajib terkena air, seluruh badan. Misal di sela-sela telinga, ya itu wajib terkena air. Jadi tidak ada sedikit pun yang tidak terkena air. Lah, badan yang wajib terkena air ini adalah, yang dimaksud adalah dohir, yang terlihat. Misal di kulit terkena cat, jadi catnya harus dihilangin dulu agar si air itu menembus kulit. Lanjut fasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon utawi kiku ana fasal swiji syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Iku asyaratun 10 rupane al-islamu Islam, wa tamyizu lan tamyiz, wa naqa'u lan suci anil haidi saking haid, wa nifasi lan nifas, wa amma lan suci saking perkara yamna'u nyegah apa mah wusulul mai tumekane banyu ilal basyarati maring kulit, wa alla yakuna lan yen to ora ana iku alal udwin ing atase anggota perkara yuwayiru kang ngowahi apa mah almai ing banyu wal ulumi lan ngawruhi bifardiyati kelawan fardune wudu, wa alla yaqtaqib lan yen toh ora yakin fardhon ing siji fardu min furudihi saking fardune wudu sunatun ing sunah, wal ma'u lan banyu at-tahuru kang suci, wa dukhulil waqti lan manjingi wektu, wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kedue daimul hadas. Jadi fardunya syarat wudu ada 10. Yang pertama adalah niat ya seperti tadi, niat itu ada di dalam hati. Yang kedua adalah tamyiz. Yang dimaksud tamyiz adalah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang dimaksud tamyiz di sini berarti ya anak yang sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semisal dia masih bocah, masih anak-anak dan belum bisa membedakan antara yang hak dan batil, berarti itu belum termasuk tamyiz karena dirinya belum bisa membedakan. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Maksudnya syaratnya wudu yaitu suci dari hadas yang besar, seperti haid, nifas,
kemudian junub. Berarti kalau misal ketika haid belum melakukan mandi besar, kemudian wudhu, berarti itu wudhunya belum sah. Lah, yang keempat adalah suci dari perkara yang mencegah tumekone, mencegah masuknya air ke dalam kulit. Misal yang ada anggota badan yang terkena cat atau apa, misal plester, di plester kan terluka, kemudian di plester. Lah, saat memplester dirinya belum mempunyai wudhu, berarti ketika wudhu ya plesternya harus dicopot agar terkena air wudhu. Kalau misal saat memplester misal jari, dia sudah mempunyai wudhu, berarti ketika wudhu pun hanya plesternya yang wajib dibasuh, tidak harus dicopot plesternya. Nah, itu. Yang kelima, tidak ada perkara pada kulit yang merubah sifatnya air. Maksudnya kayak gini, misal kita mau wudhu, sementara tangan kita terbalut oleh minyak wangi. Lah, itu kan dapat merubah air. Ketika kita kayak gini, berarti air yang di sini tuh udah bukan najis. Udah bukan air suci mensucikan, karena sudah merubah dari baunya air. Jadi itu airnya sudah tidak bisa digunakan untuk berwudu. Lah, yang keenam, mengetahui mana yang mengetahui fardunya wudu. Lah, itu berarti untuk menguatkan kita ketika berwudu. Oh, ini fardunya wudu, oh ini sunahnya wudu, kayak gitu. Lah, yang ketujuh, tidak meyakini bahwa yang fardu itu sebagai sunah. Maksudnya misal kayak sunahnya wudu kan, itu kan yang berkumur kan termasuk sunahnya wudu. Lah, sementara yang membasuh wajah kan itu termasuk fardunya wudu. Lah, yang membasuh wajah ini misal saya membasuh wajah saya, terus kemudian saya yakin bahwa membasuh wajah itu termasuk sunnah, yaitu berarti wudunya tidak sah, karena seharusnya membasuh wajah itu termasuk fardu yang harus dilakukan. Lah, kalau sunnah kan tidak harus dilakukan. Lah, itu berarti wudunya tidak sah. Yang ke-8, air suci, menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi semisal seseorang yang menggunakan air mustakmal atau kurang dari 2 kulah, kemudian wudunya dicelup, misal dicelup kayak gini, berarti itu tidak sah wudunya, karena dia tidak menggunakan air yang suci mensucikan, itu termasuk air mustakmal. Lah, itu berarti wudunya tidak sah. Kemudian yang ke-9, daimul hadas atau langgenge hadas. Semisal orang yang mustahadoh orang yang mengeluarkan darah istihadoh. Nah, itu berarti dirinya ketika belum masuk waktu sholat, kemudian dia wudu, berarti wudunya tidak sah, karena dia termasuk daimul hadas, orang yang masih mempunyai hadas. Lah, namun ketika sudah masuk waktunya sholat dan dirinya wudu, lah berarti itu wudunya sudah sah, karena sudah memasuki waktu sholat. Yang ke-10, mualah atau nuli-nuli. Maksudnya nuli-nuli berkelanjutan, bahasa Indonesianya. Maksudnya berkelanjutan ketika kita membasuh suatu anggota yang kedua. Lah, saat kita membasuh anggota yang kedua ini, lah anggota sebelum yang kedua, berarti anggota yang pertama itu belum bisa diartikan airnya belum kering. Jadi tidak ada misal wudu, membasuh muka, kemudian ditinggal ditinggal masak, kemudian membasuh tangan, kayak gitu tidak boleh. Itu berarti tidak sah, tidak memenuhi
Syarat yang ke-10 yaitu berkelanjutan. Itu tidak berkelanjutan kalau misal ditinggal-tinggal. Yang dimaksud kelanjutan kan berarti setelah membasuh muka langsung membasuh tangan, tidak disela-sela nih. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.